Assalamualaikum semuanya. Karena harga beras yang udah lumayan tinggi, daripada kita buang-buang terus tuh nasi sisa kita, mending kita bikin kayak begini aja. Ini tuh namanya intip teman-teman. Di tempat kalian namanya apa? Coba komen di bawah deh. Rasanya keras dan gurih, anak-anak pada suka banget. Langsung aja di langkah pertama kita siapkan wadah ya. Dan di sini aku ada nasi sisa. Ini tuh nasi berkat teman-teman. Jadi habis kenduri seperti itu, kita dapat nasi seperti ini kan. Dan nasinya tuh banyak banget teman-teman. Biasanya sisa-sisa dan terbuang-buang. Daripada terbuang, mending kita bikin jajanan yang bernilai aja. Contohnya kayak intip ini. Ini tuh jajanan yang simple banget menurut aku, tapi anak-anak pada suka teman-teman. Nanti rasanya mirip seperti kerupuk, tapi jauh lebih enak. Langsung aja kita cuci ya, karena ini nasinya udah mulai basah dan udah mulai asam juga. Dan buat kalian pun yang nasinya di rumah udah basi itu masih bisa diolah. Kalian cuci bersih dulu aja seperti ini. Di video kali ini kita bikin cara cepatnya ya. Jadi cuma makan waktu 2 hari dia udah jadi teman-teman. Memang butuh waktu ya teman-teman ya, karena memang prosesnya butuh dijemur teman-teman. Nah ini kita cuci bersih dulu. Nah kalau teman-teman dapetin nasinya udah basi, udah basah, udah bau banget, itu kalian tenang aja, kalian cuci bersih aja sampai dia bersih. Kalian bilas, cuci lagi, bilas, cuci lagi sampai dia udah nggak bau. Itu baru kita olah teman-teman. Nah di sini langsung aja kita saring ya. Kita ambil nasinya. Nah seperti ini aja teman-teman, kita saring menggunakan alat saring ini. Dan setelah kita saring dan udah kita buang airnya, langsung aja kita olah teman-teman. Nah di sini kita tambahkan perasa. Kalian boleh tambahkan garam ataupun 1 bungkus Royco seperti ini ya. Untuk rasanya disesuaikan dengan selera kalian. Pengen lebih asin, tinggal ditambahkan Royco-nya lebih banyak. Dan setelah itu biar dia itu bisa lengket, biar lebih mudah juga kita nyetaknya, ini kita langsung aja tambahkan tepung tapioka ataupun tepung kanji ya. Nah di sini kita aduk dulu sampai tercampur merata. Kalau sudah baru kita tambahkan tepung kanji. Enggak usah banyak-banyak, jadi cuma 2-3 sendok makan aja. Tapi kalau teman-teman dirasa kurang karena nasinya kebanyakan, itu boleh ditambahkan 1 sendok lagi. Jadi untuk tepung kanji itu cuma ditakar-takar aja, nggak ada ukuran pastinya. Jadi kita kasihnya pelan-pelan aja teman-teman. Nah di sini dia ya, kita langsung aja tambahkan tepung tapioka atau tepung kanjinya. Ini dia. Nah ini langsung aja kita masukin. Kita kasih 2 sendok makan dulu ya. Dan setelah itu kita aduk dulu. Nanti kalau kurang baru kita tambahkan 1 sendok lagi. Nah ini nasi aku lumayan banyak ternyata. Tapi ini sebanyak ini kalau kita bikin intip itu, jajanan intip itu jadinya sedikit banget ya teman-teman ya. Nanti kayak kurang-kurang gitu. Tapi karena rasanya tuh beneran enak. Apalagi anak-anak tuh suka banget sama jajanan yang kriuk-kriuk seperti ini ya. Nah cara bikinnya juga simple banget. Nah buat kalian yang pengen cara lain, cara bikin intip ini biar bisa bikin jadi kue lebaran, langsung aja komen di bawah deh. Nanti aku bikinin di next video. Nah ini kita aduk sampai tercampur merata. Kalau sudah tercampur merata, langsung aja kita masak. Di sini aku udah siapkan teflon ya teman-teman ya. Kita panasin dulu aja, nggak masalah. Kita gunakan api sedang dan langsung aja kita cetak kayak begini, tanpa dikasih minyak, tanpa dikasih margarin. Langsung aja kita masukkan nasi sisa ini. Nah kita cetak-cetak aja. Kalau kalian pengen bentuk-bentuk naik sampai ke atas itu boleh juga. Ini tadinya aku pengen mau aku potong ya teman-teman ya. Jadi aku cukup cetak di bagian bawah sini. Tapi kalau teman-teman butuh rekomendasi cara nyetak sampai ke atas, aku tunjukin juga ya teman-teman ya. Jadi caranya kayak gini nih. Langsung aja kita cetak bagian bawahnya dulu. Setelah itu langsung aja kita naikkan ke atas sini nih. Jadi nanti bentuknya seperti mangkok teman-teman. Untuk ketebalannya ini kita bikin tebal dulu aja, karena nanti bisa kita kerok teman-teman. Nah karena di atas teflon seperti ini tuh kadang panas, nanti kita keroknya di luar aja ya. Nanti aku tunjukin deh. Nah kita cetak-cetak dulu aja sampai dia benar-benar rapi.
Dan kalau udah rapi seperti ini, tinggal kita goncang-goncang seperti ini ya. Kalau dia udah mulai copot, gampang banget copotnya, itu tandanya sudah matang teman-teman. Langsung aja kita pindah ya, kita pindah ke tempat lain. Di sini aku pakai karung ini, karung nasi teman-teman. Langsung aja kita pindahkan seperti ini tuh. Nah, jadi intip itu identik banget dengan yang ada gosong-gosongnya seperti ini nih. Kalau dia nggak gosong berarti bukan intip teman-teman, katanya sih gitu ya. Nah, ini karena dia masih tebal banget, kita balik ya, kita balik lalu kita kerok di sini. Nah, jadi kita ngeroknya tuh di luar, dan sisa nasinya ini masih kita manfaatin lagi ya, tetap kita panggang lagi. Nah, jadi buat teman-teman yang sering kepanasan di atas kompor bikin intip kayak begini, mending buka atau ngurasnya ini di atas seperti ini aja ya, jangan di atas kompor teman-teman. Nah, sampai setipis ini udah menurut kalian. Dan kalau kalian pengen tampilannya jauh lebih cantik, lebih cakep lagi, ini kalian potong teman-teman. Nah, boleh kok bulat seperti ini juga boleh, terserah kalian sih. Tapi di sini aku pengen bentuk dia jadi lebih cantik teman-teman. Kita potong aja seperti ini nih. Dan sisa potongannya itu kita panggang lagi ya. Jadi nggak ada yang kebuang sama sekali. Kita pakai semuanya teman-teman. Dan ini dia hasilnya setelah aku potong-potong ya. Gimana? Cantik kan ya? Ini belum jadi aja udah cantik. Dan ini udah ada rasanya ya teman-teman ya. Kalian boleh makan langsung sih sebenarnya. Ini langsung aja ya kita jemur ya teman-teman ya. Aku jemurnya tuh pakai karung nasi 5 kilo itu, dan aku belah jadi 2, dan langsung aja aku taruh di atas triplek, dan kita langsung aja jemur teman-teman. Satu resep ini jadinya 6 potong seperti ini ya. Tuh, ada juga yang gosong-gosong, yang coklat-coklat. Ini kita jemur selama 2 hari atau sampai dia kering, tergantung cuaca kalian di sana gimana. Dan ini dia ya teman-teman ya, setelah kering jadi bentuknya seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, kalau dia nggak kena air, hasilnya bersih seperti ini, bagus, kering dia. Tapi kalau dia udah kena air, dia ada yang basah hitam-hitam seperti ini biasanya basah teman-teman. Dan ini dia, identik dengan yang gosong-gosong seperti ini untuk intip itu. Tanpa berlama-lama langsung aja kita goreng ya. Pastikan minyak gorengnya udah beneran panas. Kalau sudah panas langsung aja kita masukkan intipnya, dan ini kita goreng sampai crispy ya. Dan ini udah matang, langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Langsung aja kita goreng semuanya. Ini dia hasilnya. Hasilnya jadinya cuma 1 piring kayak gini teman-teman. Nggak apa-apa ya, ini tuh rasanya enak banget. Jadi walaupun dibilang ini kayak banyak banget, ini bakalan sedikit banget ya teman-teman ya, karena makannya itu nagih teman-teman. Nih seperti ini tampilannya. Kelihatan banget teksturnya kriuk banget kan. Ini tanpa berlama-lama langsung aja kita cobain ya teman-teman ya. Intip ala Restaurant RF dengan cara kita panggang. Ini rasanya benar-benar kriuk dan wow, gurih banget sini. Ini gurih banget, cuman kita tambahkan Royco aja rasanya enak banget. Wow. Jadi buat kalian daripada ngebuang nasi sisanya, mending kalian simpan aja. Kalau kalian nggak sempat mau bikin, itu boleh banget dijemur aja teman-teman. Cukup dijemur dulu aja sampai dia kering dan kalian bisa simpan. Dan teksturnya kriuk kayak gini nih. Wow.